Jika larutannya adalah CuNO3 dua kali, maka reaksi ionisasinya adalah Cu2 positif tambah 2 NO3 negatif. Maka Cu2 positif menangkap 2 elektron sehingga terbentuklah logam Cu. Untuk menentukan harga ECu sama dengan AR dari Cu 63,5 dibagi jumlah muatan Cu2, maka E sama dengan 63,5 dibagi 2. Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Pada video kali ini yang mau kita jelaskan adalah materi kelas 12 tentang hukum Faraday. Hukum Faraday terbagi dua. Yang pertama hukum Faraday 1 dan yang kedua adalah hukum Faraday 2. Dalam hukum Faraday 1, jumlah massa zat yang dihasilkan pada elektrode berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis. Secara umum, rumus dalam hukum Faraday 1 adalah W sama dengan E kali F gram, atau W sama dengan EIT per 96.500 gram, di mana W adalah massa zat yang dihasilkan, F adalah tetapan Faraday. Tetapan Faraday adalah sebesar 96.500 coulomb. Kemudian harga I sama dengan kuat arus dalam ampere. Kemudian T adalah waktu dalam sekon atau detik. Kemudian E adalah massa ekuivalen. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa bunyi hukum tadi mengatakan bahwa massa zat berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis. Maksudnya adalah jika arus listrik ini semakin besar, maka massa yang dihasilkan di elektrode semakin besar juga. Sebelum kita lanjutkan ke perhitungan menentukan massa unsur di elektroda yang dihasilkan dari elektrolisis, kembali kita lihat bagan elektrolisis berikut, di mana pada katode terjadi reaksi reduksi. Yang direduksi itu adalah kation di dalam larutan yang berubah menjadi logam. Jika kationnya muatannya positif, maka reduksinya adalah ditambah 1 elektron sehingga berubah jadi logam. Jika kationnya bermuatan 2 positif, tentunya reduksinya akan menangkap 2 elektron supaya terjadi logam. Dan selanjutnya jika kationnya bermuatan 3 positif, tentunya dia akan menangkap 3 elektron supaya terjadi logam. Di mana logam yang terbentuk dari reduksi kation ini akan menempel pada elektroda katoda. Di sini saya buat di sebelah kanan warna yang putih abu-abu ini adalah contoh yang menempel ke elektroda katoda. Berapa massa yang menempel nanti di elektroda ini, itulah yang mau kita hitung dalam hukum Faraday ini. Pada rumus hukum Faraday 1, kita menjumpai ada harga E. Bagaimana cara menghitung harga E? Kita lihatlah pada contoh berikut, di mana harga E itu adalah jumlah AR dari logam dibagi dengan Z. Z itu adalah jumlah muatan. Misalnya larutannya adalah AgNO3. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengionkan AgNO3. Reaksi ionisasi AgNO3 adalah AgNO3 terionisasi menjadi Ag positif dan NO3 negatif. Maka Ag di situ bermuatan positif 1. 1 positif berarti
reaksi reduksinya adalah Ag positif ditambah 1 elektron menghasilkan logam Ag. Logam Ag inilah nanti yang mau kita hitung berapa masanya yang mengendap pada elektrode katode. Kemudian cara menentukan E-nya adalah E sama dengan AR per jumlah muatannya, di mana airnya 108 dan jumlah muatannya sama dengan 1, maka E sama dengan 108 per 1. Jika larutannya adalah CuNO3 2 kali, maka reaksi ionisasinya adalah Cu2 positif tambah 2 NO3 negatif. Maka Cu2 positif menangkap 2 elektron sehingga terbentuklah logam Cu. Untuk menentukan harga ECu sama dengan AR dari Cu 63,5 dibagi jumlah muatan Cu2, maka E sama dengan 63,5 dibagi 2. Kemudian untuk larutan CrNO3 3 kali, reaksi ionisasinya adalah Cu3 positif ditambah 3 NO negatif. Maka reaksi reduksi pada katode adalah Cr3 positif ditambah 3 elektron menghasilkan logam Cr. Berapakah jumlah E dari Cr? Adalah AR dari Cu 52 dibagi jumlah muatannya 3. Itulah cara menentukan E dari beberapa logam pada larutan. Contoh soal. Arus listrik sebesar 0,2 ampere mengalir selama 2 jam melalui larutan CoNO3 2 kali. Berapakah massa logam kobalt ArCO sama dengan 59 yang mengendap? Tentunya yang mengendap pada elektroda katoda. Cara menjawabnya yang pertama adalah reaksi ionisasi dari CoNO3 2 kali, yaitu CO2 positif tambah 2 NO negatif. Maka logam CO2 positif jika direduksi menangkap 2 elektron menghasilkan CO. Maka jumlah Z atau muatan di dalam CO2 positif adalah 2. Maka harga E-nya adalah AR daripada CO 59 dibagi 2. Kemudian di dalam soal sudah diketahui harga I 0,2 ampere dan waktunya sudah ditentukan juga selama 2 jam. Tetapi ini harus kita rubah ke sekon atau detik. 2 jam itu sama dengan 7.200 detik. Maka kita masukkanlah harga-harga ini ke rumus penentuan massa. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Kemudian kita masukkanlah harga E 59 per 2 dikali harga I 0,2 dikali harga T 7.200 per 96.500. Maka massa logam CO yang dihasilkan pada elektroda katoda sebesar 0,44 gram. Soal kedua. Berapa gram logam perak yang airnya 108 yang mengendap di katode jika arus listrik sebesar 10 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 2 jam. Yang pertama kita lakukan adalah reaksi ionisasi dari AgNO3, yaitu Ag positif dan NO3 negatif. Maka Ag positif jika direduksi dia akan menangkap 1 elektron menghasilkan logam Ag. Muatan Ag sama dengan 1, maka menentukan harga E AR Ag per 1 yaitu 108 per 1. Kemudian harga I sudah ada pada soal 10 ampere dan waktunya 2 jam atau sama dengan 7.200 sekon. Maka harga-harga ini kita masukkanlah ke rumus W sama dengan E kali I kali T per 96.500 sama dengan 108 dikali 10 kali 7.200 per 96.500. Maka massa yang dihasilkan di elektrode yaitu massa Ag sebesar 80,58 gram. Soal ketiga. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan ion tembaga menjadi 11,845 gram logam tembaga pada katoda
jika ke dalam larutan CuCl2 dialiri arus sebesar 10 ampere, ARCU sama dengan 63,5. Kalau pada soal yang pertama dan kedua tadi, yang ditanya adalah massa logam pada elektroda. Tetapi pada soal ini yang ditanya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan supaya terdapat logam sebanyak 11,845 gram. Sama dengan soal pertama dan kedua tadi, yang pertama kita lakukan adalah membuat reaksi ionisasi dari larutan. CuCl2 ionisasinya adalah Cu2 positif dan 2Cl negatif. Maka terjadilah reaksi reduksi pada katoda, yaitu Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Maka harga E di sini adalah 63,5 per 2 karena jumlah muatannya 2 dan AR dari Cu adalah 63,5. Kemudian di dalam soal sudah tertera yaitu harga I sama dengan 10 ampere dan massa sebesar 11,845 gram. Maka pada rumus ini W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Yang ditanya adalah harga T-nya, waktunya. Maka kita masukkanlah harga-harga yang sudah ada sesuai dengan rumusnya, di mana massanya 11,845 gram. Kemudian E-nya adalah 63,5 dibagi 2. Kemudian harga I-nya adalah 10 ampere. Dan T adalah yang dicari atau yang ditanya di dalam soal ini. Maka harga T diperolehlah sebesar 3.600 sekon, karena T itu dalam rumus masih dalam satuan sekon. Kalau ini mau kita ganti ke jam, 3.600 sekon itu sama dengan 1 jam. Demikianlah perhitungan-perhitungan di dalam hukum Faraday 1. Hukum Faraday 2 menyatakan apabila 2 sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Artinya, perbandingan Wx banding Wy banding Wz sama dengan perbandingan Ex banding Ey banding Ez, di mana W adalah massa zat dan E adalah massa ekivalen. Maka nanti melalui rumus ini, jika salah satu nanti massa dari logam pada larutan sudah diketahui, maka massa logam yang lain pada larutan yang lain akan bisa kita tentukan, seperti contoh soal berikut ini. Contoh soal untuk hukum Faraday 2. Jika arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan NiCl2 yang disusun secara seri, maka akan terjadi endapan perak sebanyak 27 gram. Hitunglah massa endapan nikel yang terjadi jika air Ag sama dengan 108 dan air Ni sama dengan 59. Jadi menurut soal ini, bahwa massa perak dalam AgNO3 yang diendapkan pada katoda itu sebesar 27 gram. Kemudian yang ditanya adalah massa Ni yang diendapkan pada katoda dalam larutan NiCl2. Maka sesuai dengan hukum Faraday 2 tadi, ya, maka kita bandingkanlah nanti massa Ag banding massa Ni sama dengan perbandingan harga E dari Ag banding harga E dari Ni. Maka yang pertama kita lakukan adalah pengionan AgNO3. Jika ini kita ionkan, maka Ag di sini adalah Ag positif. Sedangkan jika NiCl2 kita ionkan, maka Ni di situ adalah Ni2 positif. Maka reaksi
reduksinya Ag menangkap 1 elektron menghasilkan Ag, sedangkan Ni 2 positif menangkap 2 elektron menghasilkan Ni. Maka harga Z untuk Ag sama dengan 1 karena muatan Ag-nya 1, sedangkan harga Z untuk Ni sama dengan 2 karena muatan Ni sama dengan 2 positif. Dan ini nanti digunakan untuk menentukan harga E. Maka rumus perbandingan massa Ag dengan massa Ni sama dengan perbandingan massa ekivalen Ag dengan massa ekivalen Ni, di mana E adalah AR dibagi jumlah muatan. Maka massa dari Ag tadi 27, sedangkan massa Ni adalah yang dicari. Kemudian harga E dari Ag 108/1 karena tadi muatannya 1. Sedangkan harga E untuk Ni adalah 59 dibagi 2 karena harga Z atau muatan dari Ni adalah 2. Maka jika kita operasionalkan perhitungan matematika dari rumus ini, maka diperolehlah W dari Ni sama dengan 59/2 kali 27 dibagi 108. Maka massa dari Ni sebesar 7,38 gram. Soal latihan. Di sini ada 3 soal latihan. Jadi bagi siswa-siswa SMA yang menonton video pembelajaran ini, tolong dikerjakan soal yang 3 ini sesuai dengan contoh soal yang sudah saya jelaskan tadi di video sebelumnya. Maka jika nanti hasilnya diperoleh, tolong diberikan jawabannya di kolom komentar. Jika sudah benar, bagus. Tapi jika belum benar, nanti akan saya berikan jawaban yang benar. Baiklah, sampai sekianlah pembelajaran kita kali ini tentang hukum parade 1 dan hukum parade 2. Kita jumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat.